teknologi bersama membangun presentasi sudah mulai bersama organisasi keluarga bagi saudara-saudara yang terkasih dalam inisiatif bangsa seperti sekarang hanya tulis dan lihat ini melihat lagi ini kalau percaya bahwa ini kamu pasangan keras percaya yakin betul umat beriman yang terkasih pada pesta pernikahan satu perkawinan hari ini Santo Paulus mengingatkan kita tadi dengan kita baca pertama, hiduplah sesuai sepadan dengan panggilan. Karena itu setiap pasangan yang mau menikah pertama-tama harus memiliki kepercayaan, percaya bahwa pasangan saya itu adalah hadiah dari Tuhan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwa Allah memanggil saya untuk menjaga orang ini. Dan juga sekarang Santo Paulus tadi katakan dengan sangat jelas para pembukaan, dia katakan karena setiap orang hidup sesuai dengan atau sepadan dengan panggilannya. Lalu yang terakhir pada ayat terakhir Santo Paulus juga mengingatkan bahwa kalau Allah sudah memanggil kita untuk itu, Allah memberikan bekal kepada kita atau rahmat yang kita butuhkan untuk menjalani hidup sesuai dengan itu. Bahwa setiap orang diberi karunia untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi suami, atau Tuhan memanggil kita untuk menjadi istri, berarti Tuhan juga memberikan rahmat yang kita butuhkan untuk hidup sebagai istri. Dan halnya kita kadang-kadang karena tidak memiliki iman yang kuat atau cara menjalin hubungan dengan sumber ini, sehingga kita lupakan Tuhan memanggil kita tidak ada yang kosong. Tuhan memanggil kita selalu memberikan kekuatan atau rahmat supaya kita hidup sesuai dengan itu. Dan rahmat yang Tuhan berikan itu tak satu Paulus katakan itu sudah habis sekali. Rahmat kerendahan hati, rahmat lemah lembut, rahmat saling memperhatikan, saling percaya. Itu hal kecil yang diperhatikan. Karena itu saya yang pertama bahwa pasangan yang kita pilih itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu sebenarnya inti dari jangan setelah kamu ucapkan itu, kamu mulai besar. Dalam konteks ini, bahwa ini hadiah dari dia diberikan kepada saya. Karena itu sendiri sudah berlain. Karena Tuhan juga berikan itu bukan kosong. Dia berikan itu satu tahun, dia juga berikan senjata-senjata yang Tuhan untuk bisa menjaga kesetiaan, menjaga ini. Dan itu kalau namanya hadiah kita akan jaga sama Tuhan. Dan kalau masih ada keraguan bahwa ini belum, berarti jangan dihabisi diskusi Tuhan, maka sudah dialihkan. Ini yang terbaik di saya harus saya jaga. Yang lain itu lewat. Itu yang perkalian sebagai satu panggilan. Setiap kita dipanggil menurut kemampuan kita. Dan juga juga panggilan-panggilan lain seperti panggilan Pastor Robi, Pastor Paulus. Hiduplah sesuai dengan panggilan itu. Jangan sisa. Itu pertama. Yang kedua, supaya bisa menjalankan panggilan-panggilan seperti itu, coba lihat baik-baik apa yang dikatakan oleh satu ahli dalam Injil. Peristiwa Kana. Tadi tidak ada satu orang pun yang
Pergi sampaikan Bunda Maria bahwa orang kekurangan. Kita Bunda Maria bagaimana bahwa orang kekurangan. Kita yang dipanggil dalam kehidupan keluarga, baik sebagai bapak sebagai ibu, harus memiliki kepekaan dalam membaca kebutuhan orang, terutama kebutuhan pasangan kita untuk menjadi kawin. Hal ini harus dihilang sekarang. Pelajaran yang kita melihat tadi, benar-benar tidak satu yang kita, tapi feelingnya sebagai seorang wanita bisa mengatakan bahwa orang ini orangnya sempurna. Dan dia langsung memberitahu kepada para pelayan karena dia percaya bahwa Yesus ada di situ bukan sekedar hadir. Yesus ada di situ untuk memenuhi apa yang kurang pada manusia. Karena itu dia pergi menyuruh para pelayan untuk mengisi tempayan sampai penuh. Berapa tempayan? Berapa? Dan yang menarik juga bahwa pelayan-pelayan itu ditanya bukan saya. Apa yang disuruh lakukan saya? Mereka lakukan, Yesus suruh mereka lakukan. Apa yang menarik saya? Apa yang sudah lebih dari hal itu? Dalam kehidupan rumah tangga nanti Boris dan Ki, senanglah ini. Besok akan ada banyak kekurangan kebutuhan kekurangan. Karena itu kembali kepada awal tadi, kalau kamu yakin bahwa kamu dipersatukan oleh Allah, carilah kekuatan kembali kepada Dia. Bawalah kesulitan pada sumber kekuatan itu yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana cara membawa persoalan-persoalan itu kepada Tuhan? Dengan mencari komunikasi yang kuat dalam doa pribadi, doa kelompok dan doa hari ini. Kalau doa tidak ada, doa keluarga tidak pernah, doa dalam keluarga tidak pernah, bisa dicari dasar masalah pada dalam keluarga karena orang lupa sudah sesuatu. Padahal dalam signifikannya kita sudah tahu bahwa dengan rangkaian bacaan tadi Tuhan panggil kita untuk satu hidup. Tuhan sudah membekal kita dengan berbagai macam kalung. Kalau dia seperti kecil sesuai dengan sepakat dengan panggilan kita itu. Tetapi karena kelalaian kita sendiri yang tidak sadar bahwa kita ini kekurangan, kita tidak perlu minta di sumber lain. Boris kekurangan luar berkata lain dan pergi di sana contoh. Atau cari kekuatan di tempat lain. Dan karena itu, sebagaimana Allah katakan, semakin engkau haus dan minum air garam, semakin engkau haus. Karena kehausan itu tidak dipenuhi oleh sumber air yang tepat. Itu yang kalau istilah kasar yang bilang semakin pedas atau semakin tepat. Sudah pernah rasa karena sumber besar, hingga sumber yang salah. Karena itu dalam membangun kehidupan keluarga, kesadaran bahwa hidup itu adalah suatu panggilan dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan harus tetap menjadi kekuatan. Oleh karena itu, setiap persoalan, setiap isu dalam kehidupan keluarga, lari pertama-tama kepada Tuhan. Sampai ke dalam keluarga. Karena itu, saya biasanya berkata, saya cek. Saya berkata di depan kondisi. Jangan mata menonton ini dengan kompetisi sudah berubah tidak. Jangan kalian itu memang bisa. Kalau di sini saya ngomong keras karena ini hari-hari kami bersama. Masih bisa gendong-gendong di sini. Dan menarik di sini dalam Injil tadi. Kita sebenarnya harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kepada kita Tuhan memberikan seorang pendamping dan pelindung dalam diri Bunda Maria yang selalu terbuka hati dan untuk mendengar semua keluhan kita sekaligus juga
menyampaikan permohonan kita kepada Putra Yesus Kristus supaya kita bisa meninggal. Kalau saya roster itu kalau itu, tapi kalau misal pergi di luar sana, bulan Mei dan Oktober tidak ada. Ini benar. Sejak hari ini berjanji bahwa akan terlibat dalam kehidupan doa. Tidak ada kepada orang Katolik ini, baik dalam kehidupan maupun kehidupan dia ini, selain kehidupan Tuhan. Karena menjalin komunikasi hubungan dengan Tuhan dalam doa maupun pribadi itu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Banyak kali masalah banyak terjadi karena kita melupakan sudah perbuatan kita sesudah terjadi bersama dengan mencari konsultasi psikiater sama psikologi. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita banyak sekali sarana berpesakan yang bisa membantu kita untuk bagaimana menjalankan hidup dan panggilan kita itu sesuai dengan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita melupakan ini karena perkembangan dunia, kita melupakan ini, kita lebih sibuk dengan hal dunia ini sampai melupakan inti dari panggilan hidup kita sendiri. Banyak kali lalai dalam doa. Apa yang katanya karena masalah ini tidak mau datang dari jalan. Uang itu hanya sarana, tujuan pertama itu Tuhan. Mau uang kalau kita Tuhan harus ditambah atau hal-hal lain. Inilah yang saya bisa pesankan pada ini. Masalah-masalah lain biasanya harus berkong. Masalah selingkuh karena memang tidak pernah kali ini menjadi satu teman-teman. Akhirnya biasa saja, biasa saja. Tuhan di dalam proses tidak. Bagaimana bisa ada kesadaran bahwa itu dosa? Tidak ada kata Tuhan, makin jauh. Dan karena itu Paulus Yesus mengajak kita begini, bilang semakin kita berdosa, sebaiknya kita jangan semakin jauh dari Kristus. Karena Tuhan justru datang untuk mencari yang berdosa ini. Atau maksudnya itu bilang kita free. Semakin free, jadi main dengan karena justru di sini kita terima kembali dan memberikan pengampunan. Tapi kalau free terus, sama lain tidak juga namanya pertama kali. Karena Tuhan datang bukan mencari orang benar, Tuhan datang mencari orang bagus. Karena itu perlu ada kesadaran untuk selalu kembali kepada sumber. Bagaimana mau bertobat? Belajar dari apa yang kami sudah lalu baca pertama tadi. Tuhan yang memanggil dan memilih kamu untuk hidup bersama. Dan dalam kebersamaan itu Tuhan tidak mengutus kamu dalam kekosongan. Tuhan sudah memberikan kepada kamu karunia rahmat yang kamu butuhkan untuk menjaga kesatuan ini. Karena itu Santo Paulus bilang, jangan berpikir tentang hal-hal yang besar-besar. Tuhan memberikan karunia kepada kita itu yang kecil-kecil. Kecil sekali dengan hati, bukan hati, paling sulit. Hanya kalau orang mungkin anggap itu tidak terlalu sederhana karena gengsi, tidak mau praktikkan itu. Contoh kecil begini saja, menyatakan salah susah. Tapi kalau orang dari sini sudah buruk dari itu tidak selamat yang pertama. Kita juga seringkali demi mengutamakan gengsi daripada kamu salah yang berbeda kepada kita, akhirnya menjatuhkan kita ke dalam dosa. Karena terlalu susah dan gengsi. Saya normal di sini, saya bisa menjawab begini. Saya suami, saya bisa menjawab begini kalau saya kaya lebih istimewa.
Tuhan akan mengalirkan kepada kita banyak sekali rahmatnya. Tuhan tahu itu apa kalau kita. Hanya kadang-kadang kalau gengsi kita sendiri kita mau ini. Karena kita akan mau kita terlalu senang karena kita sudah terlalu pintar dan Tuhan sih. Dia lagi menghati Allah dalam persamaan kita dalam membangun keluarga kita. Dan kita berdoa semoga semakin hari di mana dunia ini semakin berkembang, kita sebagai orang Katolik, keluarga Katolik kembali kepada hal-hal dasar yang sangat sederhana dalam kehidupan kita untuk membangun keluarga kita. Orang sekarang ini membangun teori banyak sekali tentang bagaimana membina hubungan suami istri yang baik. Tidak bisa ngomong seperti itu. Sederhana. Dan karena kita ingin bergengsi, kita tidak mau kembali kepada hal-hal sederhana yang kita anggap kuno, kita mau teori yang tinggi supaya kelihatan merdeka. Kelihatan merdeka, tahan orang. Ada yang pilih kan, tahan orang. Jadi kita itu bangun kekuatan dari dalam biar kelihatan dari luar dulu, tetap dalam itu. Daripada menteri-menteri tahan. Kita berdiri sudah kamu macam dulu. Buat baik-baik di sekitar dalam itu yang bagus. Karena tidak mau